Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, setiap bulan maka kita diingatkan bersama-sama untuk setiap kita dapat memiliki sikap hati yang benar dalam mengambil bagian, yaitu lewat pemberian persembahan persepuluhan ataupun persembahan khusus lainnya. Memberi persembahan ke gereja bukan tema yang asing bagi orang Kristen. Pemberian yang kita berikan melalui gereja merupakan salah satu wujud iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Melalui pemberian kita ikut berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Memberi kepada Tuhan adalah salah satu tindakan penyembahan kita kepada Tuhan, yang juga menjadi pengingat bahwa kita hanya pengelola. Harta yang kita miliki bukan milik kita, namun milik Tuhan. Apa kata Alkitab tentang memberi persembahan? Mari kita simak. Lukas 21 ayat 1-4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah sekilas warta yang dapat kita dengar. Kiranya setiap persembahan perpuluhan maupun persembahan khusus yang kita berikan menjadi sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam mengupayakan pekerjaannya di gereja Tuhan, yaitu GBI Sujuya Plaza, Tanjung Morawa. Baik, puji Tuhan, kami ucapkan selamat malam dan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Ya, mari bersama-sama kita siapkan hati kita boleh memperingati di mana kasih Tuhan yang besar dicurahkan bagi setiap kita. Kita satukan hati kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat sepanjang malam ini. Terima kasih kalau kami boleh mengingat karya-Mu yang besar, kasih-Mu yang besar Tuhan menyelamatkan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena karya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Biarlah di sepanjang ibadah ini Tuhan, setiap puji menjadi nyanyian ucapan syukur yang terindah bagi Tuhan. Ini doa kami, ini pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Mau bawa pujian kami pada malam hari ini Tuhan. Kau yang layak untuk terima setiap pujian kami. Mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Sungguh Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet. My Savior rose, better to His body bound and dressed in His. They laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by His stone. My Messiah still and all alone.
kita akan membawa persembahan kita yang pertama pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita boleh mempersiapkan persembahan kita, baik itu ucapan syukur kita dengan penuh sukacita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu. Sebentar kami rindu untuk membawa setiap persembahan kami, ucapan syukur kami buat karya-Mu, buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Kiranya Tuhan terimalah dan berkenanlah atas setiap persembahan umat-Mu. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, darah-Mu. Mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari semangat menyembah Tuhan saat ini. Mari angkat hati kita sembah Tuhan. Oh lalabaya daralabaya 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 daralabaya. Kami bersyukur karena salib Tuhan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Oh ya Kau memulihkan kami ya Tuhan. Dengan darah-Mu Kau basuh setiap kami. Dengan darah-Mu Kau menebus setiap kami ya Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas setiap pengorbanan Tuhan? Dengan apa darah yang menetes boleh kami kembalikan ya Tuhan, selain dengan puji-pujian ya Tuhan, selain dengan menikmati hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan.
pengorbanan itu sungguh sangat sempurna. Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan-Mu. Semua manusia sudah berdosa. Tidak ada yang dapat menebus hidup kami ini. Karena semua manusia dari Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Engkaulah Firman yang menjadi manusia. Engkaulah Tuhan yang menjadi manusia. Dan Engkau menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Engkau angkat salib bagi kami. Seharusnya kamilah yang mati demi dosa-dosa kami. Seharusnya kamilah yang disalib. Seharusnya kamilah yang dicambuk. Seharusnya kamilah yang dihina oleh karena segala dosa-dosa kami. Seharusnya kamilah yang bermahkotakan duri karena dosa-dosa kami. Tapi Engkau menggantikan posisi itu ya Tuhan. Terjadi pertukaran ya Tuhan. Engkau menukar kami ya Tuhan, ganti Engkau ya Bapa. Sungguh Engkau adalah pengorbanan yang sempurna yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk semuanya. Shalom, puji bagi nama Tuhan. Pada Jumat Agung ini, sekalipun ini sesi 6 ya, sebentar lagi besok sudah hari Sabtu. Tapi momen hari kematian Tuhan jangan cepat-cepat engkau hilangkan, katakan amin. Ayo ganti statusmu dengan hari Jumat Agung. Come on, nanti ganti ya, nanti Pak Paulus like lah. Follow pun jadilah. Umat Tuhan yang saya kasih, kalau tadi saya perhatikan dari pagi saya perhatikan medsos nggak terlalu rame. Ada beberapa saja yang posting hari Jumat, hari kematian Tuhan. Ini kan kesempatan kita. Kalau hari Minggu, hari Paskah. Dan jangan lupa bahwa ini adalah awal daripada satu yang namanya hujan awal. Mungkin kita agak kurang mengerti. Hujan awal adalah hujan yang turun di awal orang mau menanam. Hujan awal adalah hujan yang dicurahkan supaya setiap orang yang punya lahan pertanian menyiapkan lahan untuk ditanam. Hujan awal berbicara kalau kita mulai dari Paskah, kemudian nanti ada yang namanya roti tidak beragi, ada buah sulung, dan diakhiri dengan Pentakosta hari ke-50. Itu hujan awal. Kemudian akan diakhiri dengan hujan akhir. Ada Rosasana, ada Yom Kippur, ada beberapa perayaan-perayaan lagi. Ini adalah hujan awal. Dan gak kebetulan juga beberapa waktu yang lalu kita rasanya kepanasan. Sampai AC kita bantu muternya. Karena suhu 16 kurang rasanya. Tapi jangan salah, minggu lalu hujan semua. Kita boleh merasakan adem, enak tidur, enak nyaman kita tidur. Itulah hujan awal, gak kebetulan. Ini satu rencana Tuhan. Apa hubungannya dengan Jumat Agung? Nah, Jumat Agung ini adalah awal dari semuanya. Biarlah melalui perayaan Jumat Agung ini hati kita semuanya dibongkar kembali, katakan amin. Hati kita kembali lagi, hati yang keras, hati yang degil, tegar tengkuk, kembali lagi diubahkan. Apa dasarnya saya menyampaikan ini? Kejadian 1. Jangan lupa kalau kita semua manusia berdosa. Jangan kau marah kepada Tuhan karena Tuhan belum jawab doamu. Jangan marah kepada Tuhan karena Tuhan belum mengubah keadaan keluargamu. Jangan marah kepada Tuhan kalau jabatanmu dalam pekerjaan mungkin tidak naik-naik, bahkan yang junior melompati engkau. Jangan pernah engkau marah. Ingat, engkau manusia berdosa, saya manusia berdosa. Dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menebus dosa saya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Firman Tuhan katakan, apapun yang manusia lakukan untuk menebus dosanya bagaikan kain kotor. Perbuatan gak bisa,
Agama tidak bisa, semua tidak bisa. Lalu apa? Kalau bukan karena Tuhan yang datang, kita semuanya binasa. Mau tahu umat Tuhan yang saya kasihi di momen Jumat Agung ini, kalau Tuhan tidak datang, kalau Tuhan tidak pikul salib, mau tahu upah dosa? Memang firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Mau tahu jalannya? Itulah jalan salib itu. Kita masing-masing harus memikul salib, kita masing-masing harus menerima cambukan, kita masing-masing harus disalib tergantung, dan itu pun masih kurang. Dan kita bersyukur kalau tadi lagu mengatakan dialah persembahan yang sempurna karena dia tidak berdosa. Kita semua sudah berdosa. Umat Tuhan yang saya kasihi, di momen ini juga saya mau cerita dulu. Ketika tadi kalau kita lihat film, maka di atas salib ada tulisan INRI. INRI kalau bahasa Indonesianya, bahasa Latinnya ada. Tahu nggak kita? Gara-gara tulisan itu, Jerman mau membumi hanguskan orang Yahudi. Do you know that? Kenapa? Masa bangsa Yahudi, masa bangsa Israel menyalibkan sang juru selamatnya. Itu makanya terjadi di Perang Dunia Pertama, mau memusnahkan orang-orang Yahudi. Bahkan kalau kita kilas balik sebelumnya lagi, kalau kita baca kitab Ester, kita tahu di situ ada Mordekai, ada Haman di situ. Dia juga mau memusnahkan bangsa Yahudi. Kenapa? Balik-balik karena orang Yahudi sendiri menyalibkan sang juru selamat. Umat Tuhan yang saya kasih, kita bersyukur sekalipun kita Yahudi cangkoan, kita orang Indonesia, kita seperti orang Samaria yang gak layak, yang makan remah-remah daripada tuannya. Maaf, kita dibilang seperti anjing. Tapi jangan salah, kita bangsa Indonesia lebih merasakan kasih karunia-Nya Tuhan daripada bangsa yang sudah dikhususkan Tuhan, bangsa Israel. Dan kita boleh bersyukur, kita boleh menikmati. Umat Tuhan, banyak perkataan-perkataan Tuhan ketika Tuhan mau menyelesaikan daripada penyalibannya. Dan salah satu kata yang terakhir adalah it's finished. Sudah selesai. Tetelestai artinya sudah selesai. Apapun yang digunakan untuk penebusan, firman Tuhan katakan sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Nah, umat Tuhan yang saya kasihi, kalau Tuhan katakan sudah selesai, berarti apapun yang akan terjadi atau yang mau terjadi atau yang belum terjadi, firman Tuhan tetap katakan sudah selesai. Apapun yang mau engkau doakan yang belum terpikirkan dalam pikiran, firman Tuhan katakan sudah selesai. Apapun yang mau engkau capai yang belum tercapai pada saat ini, firman Tuhan kata itu sudah selesai. Tuhan katakan aku sudah selesai bayarnya itu anakku. Umat Tuhan yang saya kasihi, ada satu lagi kejadian karena di momen ini tidakkah engkau ketahui bahwa ketika Tuhan Yesus sebelum dia disalib, dia makan Paskah yang terakhir. Artinya perayaan Paskah itu sebelumnya sudah dirayakan. Bahkan kita tahu sama-sama cerita peristiwa Paskah, Passover, itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, disitulah mulai Paskah. Di mana bangsa Israel harus meletakkan, harus mengolesi dinding atau kosen rumahnya dengan darah. Itu awalnya. Dan umat Tuhan yang saya kasih, saya mau sampaikan kepada kita semuanya, karena iman kita harus ditambah dengan pengetahuan, iman kita harus ditambah dengan hikmat. Tahukah kita bahwa setiap hari Paskah kalau mereka memperingatinya, mereka akan menyembelih seekor kambing atau domba? Do you know jam berapa biasa dilakukan? Jam 3 sore. Itu sebelum Yesus lahir sudah dilakukan, dari mereka keluar dari bangsa Mesir sudah dilakukan. Tetapi kita tahu sama-sama ceritanya ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, itu pun jam 3 sore.
itu enggak kebetulan. Benar bahwa Yesus adalah domba Paskah itu. Bahwa Yesus adalah domba yang diserahkan untuk disembelih menebus dosa-dosa kita. Bukan kebetulan itu. Umat Tuhan yang saya kasih, kalau itu bukan kebetulan, biarlah kita senantiasa boleh hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Katakan amin. Mulai hari ini jangan pernah kau tinggalkan salib. Firman Tuhan katakan barang siapa tidak memikul salib, ia tidak layak bagiku. Kalau engkau mau layak, jangan pernah tinggalkan salib. Mengapa jangan pernah tinggalkan salib? Karena sorga akan melihat di mana ada salib, di situ pintu karunia itu terbuka. Di mana ada salib, di dalam hati siapa ada salib, maka pintu anugerah terbuka. Dia melihat bukan dosa-dosa kita lagi, tapi dia melihat ada yang sudah mengatakan it's finished. Makanya umat Tuhan, jangan tinggalkan salib, pikullah salib, pikul aku yang kupasang, karena bebanmu pun akan ringan. Mari dulu kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan Jalan hidupku dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan jangan lupa ada satu lagi kejadian yang banyak orang tidak tahu bahwa itu kejadiannya bersamaan. Kita tahu dalam bait suci sebelumnya ada imam besar, sebelumnya ada ruang suci, ada ruang maha suci. Dan itu dipisahkan oleh tirai. Tirai bukan kain sutra selembar, no. Tirai tebalnya 7 sampai 10 cm, bro. Itu seperti karpet yang begitu tebal. Yang gak bisa untuk dibelah dari bawah ke atas, no. Tingginya hampir 20 meter kali lebarnya mungkin 10 atau 20. Ada pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci. Tidak ada yang bisa masuk sembarangan. Artinya tirai itu artinya kamu gak boleh masuk ke dalam. Bahkan kita tahu dulu ada Imam Harun, ada imam-imam Eli, ada imam-imamnya lain. Ketika mereka mau masuk ruang maha suci, baju mereka itu harus dikasih lonceng kecil-kecil. Untuk apa? Ketika mereka berdoakah, ketika mereka angkat tangan kan ada bunyinya. Kenapa? Kalau imam tidak kudus dia mati di situ. Itu dia. Bahkan ketika dia masuk kakinya sengaja, kebetulan ada tali, kakinya diikat dengan tali. Untuk apa? Kalau dia nggak kudus, kalau imam itu nggak kudus, dia mati disambar sama api Tuhan di situ, maka masih ada tali yang bisa menarik mayatnya keluar. Itu dia, terjadi pemisahan di dalam ruang gereja, ada ruang kudus dan ada maha kudus. Ketika Tuhan menyerahkan nyawanya, tirai itu terbelah jadi 2. Tirai yang setebal 10 atau 7 cm segini terbelah jadi 2. Emangnya gampang membelah itu? Butuh alat untuk membelahnya. Kalau manusia yang membelahnya pasti dari bawah ke atas. Tapi ini dari atas ke bawah. Tidakkah engkau mengetahui akan hal itu? Memang terjadi gempa bumi, tapi jangan lupa di dalam bait suci yang seharusnya itu ruangan gak boleh masuk terbelah 2. Sehingga orang-orang sudah melihat, oh ini rupanya ruang maha suci. Udah gak ada, semua orang bebas masuk, tidak mengalami kematian lagi. Sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka diusir. Ada serafim di situ yang menjaga supaya mereka tidak masuk kembali ke Taman Eden. Dan kalau di tirai bait suci itu, do you know apa gambarnya di situ? Gambar serafim.
terbelah jadi dua sehingga orang boleh masuk ke ruang Maha Kudus dan tidak mati lagi. Umat Tuhan yang saya kasihi, kalau Tuhan katakan it's finished, kalau Tuhan katakan sudah selesai, kalau Tuhan katakan sudah tidak ada lagi yang untuk menghalangi ruang suci dan ruang Maha Suci, sudah selesai. Seharusnya kan kita bergembira ria. Seharusnya kan kita bersyukur, katakan amin bagi yang mengerti. Tapi nyatanya kenapa terkadang kita jadi enggak gembira? Terkadang kita salah. Tirai yang besar, tirai bait suci yang begitu tebal yang gak mungkin kita belah. Karena kita pun kalau kita belah kita akan mati. Tuhan sudah belah, Tuhan sudah belah, gak ada lagi anakku. Tidak ada lagi penghalang, engkau bisa masuk ruang Maha Suci. Masuklah, aku menunggumu. Engkau boleh kembali masuk ke dalam Taman Eden, sudah gak ada serafim lagi. Engkau bisa datang kepada Tuhan. Tapi kenyataannya banyak anak-anak Tuhan malah membuat tirai sendiri. Tirai yang besar sudah Tuhan sobek, tirai yang besar Tuhan sudah belah, kita buat tirai kita sendiri. Makanya kita nggak mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus karena kita punya tirai sendiri lagi yang kita bangun. Contoh yang kita merasa, aku nggak layak. Tidakkah engkau ketahui bahwa kita memang tidak layak dari dan kita dilayakkan Tuhan. Dan Tuhan katakan ketidaklayakanmu sudah selesai anakku. Tetapi kita ambil lagi tirai yang lain, kita katakan aku enggak layak. Sehingga kau tidak mau berdoa kepada Tuhan. Kita pasang lagi tirai yang lain, kita katakan nanti sajalah doa. Aku lagi enggak enak hati. Engkau pasang lagi tirai yang lain, tirai yang begitu tebal pun Tuhan sudah belah. Engkau pasang tiraimu sendiri. Makanya terkadang anak-anak Tuhan malas baca firman Tuhan. Lebih suka baca Facebook, lebih enak tengok TikTok. Kenapa? Nanti sajalah doa, aku lagi gak enak hati. Memang Tuhan katakan dari dulu hatimu pun tidak enak karena engkau sudah jatuh dalam dosa dan aku katakan anakku sudah selesai. Kenapa engkau gunakan tiraimu lagi? Ada juga yang mengatakan, nantilah urusan sama Tuhan, aku harus beres dulu. Kapan engkau beres? Enggak akan beres-beres. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka enggak beres, mereka hanya tidak patuh. Mereka diusir keluar. Do you know apa yang terjadi? Anaknya Kain dan Habil membunuh. Bereskah? Memang gak beres. Bahkan keturunan yang kelima Lamik berzina, istrinya 2. Bereskah nurutmu? Memang gak beres. Justru karena Tuhan sudah tahu tidak beres lah, maka Tuhan bilang it's finished anakku, udah selesai di kayu salib. Ngapain lagi engkau ambil tiraimu sendiri, kau katakan aku belum beres dengan Tuhan. Tuhan sudah beres loh 2000 tahun yang lalu. Makanya anak-anak Tuhan gak bisa move on. Gak bisa menyelesaikan dirinya. Kenapa? Karena dia pasang tirainya lagi. Ada lagi yang mengatakan, alah udahlah. Kayak mana aku berdoa Tuhan pasti kecewa sama aku. Ngapain pasang-pasang tirai yang baru umat Tuhan yang saya kasih. Kalau tirai yang begitu tebal aja Tuhan belah. Masa tirai yang tipis engkau selimutkan di dalam dirimu? Makanya terkadang banyak anak-anak Tuhan itu seperti orang yang ada dalam penjara. Saya pernah mengunjungi penjara, saya tahu bagaimana situasinya di penjara, semuanya di dalam sel, semuanya terkurung dan kalau untuk masuk pun pakai kunci. Nah singkat cerita, orang-orang yang dihukum pasti mereka ada dalam sel, mereka dikunci. Nah, arti daripada it's finished artinya Tuhan yang menggantikan engkau. Engkau seharusnya sudah keluar dari penjara. Artinya pintu penjara itu sudah dibuka. Tuhan yang gantikan. Engkau menjadi orang yang bebas. Sama seperti kita lihat kalau tawanan itu kalau yang sudah bebas maka pintu dibuka bagi dia dan disuruh keluar. Nikmatilah hidupmu. Tetapi terkadang banyak orang
Tuhan katakan udah selesai anakku. Pintu penjara udah dibuka. Tapi anak itu gak mau keluar dari situ. Umat Tuhan yang saya kasih, salib memang menceritakan, tampilkan slide yang warna yang poin mungkin slide yang kelima langsung lompat. Kita memang sering mengatakan bahwa kita sudah ditebus. Turunkan slide sebelumnya. Ya, ini dia, oke. Kita mengatakan bahwa salib itu menebus kita, benar, katakan amin. Tapi Tuhan gak mau sampai itu saja. Tuhan gak hanya mau menebusmu saja. Tuhan rindu untuk berkomunikasi bersama denganmu. Salib artinya ada hubungan dari yang vertikal, dari bumi ke sorga. Salib juga menceritakan ada hubungan yang horizontal antara sesama dengan kita. Salib itu relasi, bro. Tapi terkadang banyak kita, anak-anak Tuhan hanya berhenti sampai pengampunan. Tidak mau masuk ke dalam persekutuan. Tidakkah engkau menyadari ini, ayo umat Tuhan yang saya kasihi? Kita tahu maunya diampuni, padahal kita tuh salib itu juga artinya mengundang kita masuk di dalam hubungan yang baik, di dalam hubungan yang hidup dengan Tuhan. Supaya kita terkoneksi. Koneksi itu artinya berbicara dengan Tuhan melalui doa. Tanya dirimu, hari ini udah berdoa enggak? Padahal Tuhan katakan, it's finished anakku. Dosamu semua sudah ku ampuni dan aku mau hubungan yang lebih. Aku mau supaya anak-anakku berbicara dengan aku. Aku mau juga anak-anakku itu mendengar suaraku lewat firman. Aku mau juga berjalan bersama dengan Tuhan. Tidakkah engkau lihat contohnya Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika Tuhan datang, Adam di manakah engkau? Tidakkah engkau melihat persekutuan itu Tuhan rindu sekali. Tetapi kembali lagi, terkadang pintu penjara sudah terbuka. Ruang bait suci sudah terbelah dua, tapi kita tidak mau melangkah. Kita tidak mau berhubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Kita nggak mau berdoa, kita nggak mau baca firman, kita nggak mau berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dosaku sudah diampuni, sudahlah. Salib bukan hanya itu saja, bro. Yang Tuhan rindukan bagi kita adalah ayo datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah membebaskanmu, datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah membebaskanmu, tinggallah di dalam Kristus. Kalau Tuhan sudah membebaskanmu, hiduplah di dalam koneksi yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Umat Tuhan yang saya kasih berbicara tentang koneksi supaya kita lebih enak lagi. Saya punya handphone, ya punya umat Tuhan lebih keren lah. Ini masih ya sudah lama lah, enggak iPhone 17 dah. Kalau handphone ini tidak saya cas, maka besok saya nggak bisa pakai. Kenapa? Mati deh. Kalau mati sekalipun mahal, sekalipun mungkin dilapis casingnya bagus-bagus, nggak bisa dipakai. Umat Tuhan datang kepada saya untuk menyampaikan sesuatu pun nggak bisa. WA-nya mati. Kenapa? Karena handphonenya mati. Umat Tuhan yang saya kasihi, kalau handphone ini saya mau pakai, saya harus cas. Saya ambil charger, saya lengketkan ke arus, maka dia mengisi dari 1 sampai 100 sehingga bisa saya pakai. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, itu seperti handphone yang tidak ada chargernya. You are nothing. Kamu gak ada apa-apa. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan rela mati untuk disalibkan. Tuhan kasih chargernya kepada kita. Ini anakku chargernya, caslah. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Handphonemu kalau engkau tidak cas,
engkau gak akan bisa pakai apa-apa, alias MATI, mati. Demikian juga dengan rohani, kalau engkau tidak cas ke dalam salib Tuhan, kalau engkau tidak mencas dirimu kepada Tuhan, makanya banyak iman-iman yang mati. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk mendengar doamu, bukan telinga Tuhan yang tidak mendengar, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, tapi imanmu mati karena tidak terkoneksi bersama sumbernya. Umat Tuhan yang saya kasihi, biarlah di momen yang indah ini, di momen dari hari kematian Tuhan Yesus, hari Jumat Agung ini, saya sengaja menghancurkan hati kita semua. Dan biarlah dengan segala kerendahan hati kita boleh mematikan segala kehendak keinginan daging kita di hadapan Tuhan. Ingat umat Tuhan, apapun yang engkau matikan bersama dengan Tuhan pada hari ini, itu akan Tuhan bangkitkan. Karena Tuhan hari Minggu dia bangkit. Tapi apapun yang tidak engkau matikan pada hari ini, maka itu juga tidak akan dibangkitkan. Mungkin kau berkata, loh kan Tuhan bisa ambil. Bisa, tapi Tuhan udah kasih hak bebas kepada kita. Mau kasih atau tidak, tergantung pada kita. Pintu penjara sudah terbuka, mau keluar atau enggak tergantung kita. Tabir Yesus sudah terbelah menjadi dua, tergantung kita mau masuk atau tidak. Tergantung kita, bukan tergantung Tuhan lagi. Kalau engkau matikan kehendak dagingmu bersama dengan Tuhan pada hari ini, maka di hari ketiga, di hari Minggu akan bangkit menjadi manusia-manusia yang baru. Tapi kalau apapun, baik sifat kedagingan, baik dosa, baik kesalahan yang tidak engkau selesaikan pada hari ini, dan itu tidak akan selesai juga pada hari Minggu nanti. Mengapa orang yang sudah Tuhan katakan sudah selesai tetapi dia belum menikmati kebebasan? Karena dia yang belum selesai. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan. Bagian umat Tuhan berdoa, selesaikan semuanya. Apapun yang Roh Kudus ingatkan kepadamu pada hari ini, sifat-sifat lama, manusia-manusia lamamu, pemberontakanmu di masa lalumu, ayo pada hari ini, mari aku itu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku berbuat salah, ini salahku, aku berbuat dosa, ini dosaku, aku dendam, ini dendamku. Ayo umat Tuhan, ini kesempatan yang indah bagimu, ini kesempatan bagimu untuk mengakui semua di hadapan Tuhan. Apapun yang engkau akui, apapun yang engkau matikan bersama dengan Tuhan, itu Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan selesaikan. Tetapi apapun yang tidak engkau selesaikan pada hari ini, dia tetap akan menjadi monster bagimu. Dia tetap akan mengganggumu, akan menghancurkan imanmu. Sehingga sekalipun Tuhan katakan sudah selesai, engkau tidak akan pernah selesai. Karena engkau yang memilih untuk tidak menyelesaikannya.
Bapa. Biarlah kami matikan segala kehendak daging kami. Kami akui segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dan biarlah kami merendahkan diri serendah-rendahnya Bapa, sama seperti Engkau yang sudah memikul salib ganti kami ya Bapa. Dan kami beri bersyukur kepadamu Bapa. Apapun yang kami selesaikan pada hari ini, manusia lama kamikah, dendamkah, iri hatikah, atau kesalahan, pemberontakan, kegagalan kami di masa lalu kami, setelah kami serahkan kepadamu, itu akan menjadi ciptaan yang baru. Engkau akan memperbaharui hati kami, sehingga kami tidak mau lagi tinggal lama-lama di dalam penjara-penjara kami, tetapi kami akan meninggalkan penjara-penjara kami menjadi orang bebas. Kami tidak mau masang tirai-tirai kami lagi yang baru ya Bapa, tapi kami datang kepada kebebasan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan sebentar kami akan membawa korban ucapan syukur kami, persembahan kami, biarlah Engkau yang memberkati. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap memberi bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus. Persembahan kedua adalah persembahan diakonia dan persembahan umum lainnya Bapak Ibu Saudara. Mari setiap kita bawa setiap persembahan kita dengan penuh sukacita. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami tahu Tuhan bahwa salib itu bukan hanya simbol daripada pengampunan yang Kau berikan bagi kami,
Tapi itulah tempat bagi kami juga untuk senantiasa berkomunikasi bersama denganmu. Biarlah kami jaga relasi kami bersama denganmu ya Tuhan. Biarlah mulai hari ini tiada hari tanpa doa, tiada hari tanpa baca firman-Mu, tiada hari tanpa berjalan bersama denganmu Tuhan. Itulah salib-Mu Tuhan. Engkau sudah rela mati menebus dosa-dosa kami. Engkau sudah membukakan, membelah tabir bait suci. Engkau sudah membukakan pintu-pintu penjara kami. Biarlah mulai hari ini kami kembali berjalan bersama-sama denganmu Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua korban ucapan syukur, persembahan yang sudah kami bawa kepadamu. Dan di awal bulan ini juga kami bersama-sama membawa korban kami Bapa. Tanda kami cinta kepadamu, tanda kami mengasihimu, tanda kami bersyukur buat bulan yang lalu yang sudah kami lewati. Dan kami siap untuk berjalan bersamamu di bulan yang baru ini ya Bapa. Biarlah Bapa segala apa saja yang kami kerjakan, biarlah keberhasilan, keberuntungan senantiasa menjadi milik kami. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi gembala-gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Pendeta Edi Preo, sedangkan Bapak Pendeta Arman Adeline, biarlah Engkau yang memberkati mereka yang membina kami. Kami angkat tangan kami berdoa bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah kota kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada. Mari Engkau umatnya dikasih Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan pulanglah. Terimalah berkat-berkat yang daripada Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai menyertai-mu mulai hari ini, esok, maka sampai selama-lamanya, maka sampai Tuhan datang menjemput kita semuanya. Mari kita dikasih bersama, kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, gunakan syukur buat pengorbananku. Maha mulia
ku